Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Maulidia Wahidatul, yang kedua Muhammad Alvan Zakaria, yang ketiga Samrotus Sa'diyah, yang keempat Muhammad Nur Iksan. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul tentang inovasi kurikulum. Yang pertama yakni kurikulum berbasis kompetensi atau yang biasa disebut dengan KBK. KBK yakni sebenarnya adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum pada tahun 1994. KBK ini telah disosialisasikan sejak tahun 2001 dan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ajaran 2004 atau 2005. KBK ini dilaksanakan dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik psikis maupun fisik, yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, kemandirian, dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Adapun karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. Adapun tujuan dan fungsi dari KBK. Yang pertama yakni anak mampu menggerakkan anggota tubuhnya dalam rangka tujuan melatih kelenturan otot. Yang kedua, mengenal dan memahami berbagai konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat berkomunikasi secara lisan, memperkaya perbendaharaan, dan mencontohkan bentuk simbol sederhana. Yang keempat, dapat berinteraksi dengan orang lain, mematuhi peraturan, mampu menunjukkan reaksi emosi wajar. Yang kelima, dapat mengungkapkan gagasan dan dengan daya cipta dalam berbagai bentuk. Yang terakhir, mempercayai ciptaan Allah dan mencintai sesama. Saya akan melanjutkan dari Mbak Lydia. Rambu-rambu KBK ada 9. 1. Dibaca dan dipahami secara keseluruhan. 2. Harus diusahakan. 3. Melalui tema dan kegiatan lain yang menunjang kemampuan tersebut. 4. Belajar sambil bermain. 5. Pilih tema dan lingkungan terdekat dengan anak. 6. Peristiwa penting dan kejadian tiba-tiba dapat langsung dibicarakan. 7. Perhatikan perbedaan kemampuan dan bakat anak. 8. Ciptakan kegiatan pembelajaran kreatif. Dan yang terakhir, gunakan media dan sumber belajar. B. Pengertian kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajiannya kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Bagi siswa, berguna untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Faktor-faktor kurikulum berbasis masyarakat. 1. Konformis. 2. Reformis. 3. Futuris. Dan yang terakhir, radikalis. Tujuan kurikulum berbasis masyarakat ada 3 poin. Yang pertama, memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, ikut melestarikan budaya termasuk kajian, keterampilan yang dinilai ekonominya tinggi di daerah tersebut. Yang kedua, membekali siswa kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi bekal hidup di masyarakat seandainya mereka tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, membekali siswa agar hidup mandiri serta dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, pembelajaran berorientasi pada masyarakat. Di masyarakat dengan kegiatan belajar bersumber pada buku atau teks. Yang kedua, disiplin kelas
berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan atau kebebasan. Yang ketiga, metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan kebutuhan sosial atau kelompok. Yang keempat, bentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari sumber-sumber masyarakat, menggunakan sumber-sumber tersebut, dan memperbaiki masyarakat tersebut. Yang kelima, strategi pembelajaran meliputi karya wisata, manusia, survei masyarakat, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata, proyek perbaikan masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. Pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Karena pengaruh perkembangan teknologi, terjadi perubahan yang cukup drastis dalam segala bidang termasuk pekerjaan. Masyarakat perkotaan berubah cepat dibandingkan masyarakat pedesaan. Pola kehidupan agraris berubah menjadi pola kehidupan industri, di mana kehidupan masyarakatnya menuntut memiliki spesialis dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan, sehingga sifat-sifat kebersamaan hidup lebih santai diganti oleh sikap individualis dan kerja keras. Ya, saya di sini akan meneruskan presentasi dari kelompok saya tentang komponen-komponen kurikulum berbasis masyarakat meliputi, yaitu 1. Tujuan filsafat pendidikan dan psikologi belajar. 2. Analisis kebutuhan masyarakat sekitar termasuk kebutuhan siswa. 3. Tujuan kurikulum. 4. Pengorganisasian dan implementasi kurikulum. 5. Tujuan pembelajaran. 6. Strategi pembelajaran mencakup model-model pembelajaran. 7. Teknik evaluasi proses dan produk. 8. Implementasi strategi pembelajaran. 9. Penilaian dalam pembelajaran. 10. Evaluasi program kurikulum. Yang kedua yaitu kurikulum berbasis keterpaduan. Pendekatan keterpaduan merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi baik antar komponen dengan komponen maupun antar komponen-komponen dengan keseluruhan, dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kurikulum sendiri dirancang berdasarkan sistem produk secara seimbang dan staraf. Pada komponen masukan, kurikulum dititik beratkan pada mata-mata pelajaran logis dan sistematis agar siswa menguasai struktur pengetahuan itu sendiri. Yang terakhir yaitu kurikulum berbasis keterpaduan yang dibagi menjadi 3, yaitu model connected, 2 model Wattpad, 3 model integrate. Yang dimaksud dengan model connected yaitu model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. Yang kedua yaitu yang dimaksud dengan model Wattpad ialah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. Tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan dalam hari berikutnya. Yang terakhir yaitu model integrate. Model integrate sendiri yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, membelajarkan beberapa KD yang konsep-konsepnya beririsan atau tumpang tindih dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu. Saja yang bisa kelompok 7 sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.